Terima kasih buat kesempatannya. Nama saya Arifo Gunawan Cahyanegoro. Saya akan mempresentasikan seminar hasil judulnya adalah Studi Elektrodeposisi Logam Lantanum dari Lantanum Klorida Heptahidrat di bawah pengaruh medan magnet. Oke, outline secara garis besar. Saya akan jelaskan beberapa poin pendahuluan dari latar belakang dan tinjauan pustakanya, lalu tujuan penelitian, metodologinya, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir, kesimpulan dan saran. Ya, seperti judulnya, riset ini kita khususkan pada salah satu unsur tanah jarang, yaitu lantanum. Sebenarnya dikatakan rare, itu bukan berarti jarang seperti harafiah namanya, namun lebih istilahnya lebih seperti tidak umum. Maksudnya tidak umum seperti Fe dan Al yang sangat banyak dijumpai. Namun, meskipun tidak umum, berdasarkan studi geologi, sebenarnya di kerak bumi ini, lantanum dan banyak logam tanah jarang lainnya cukup tinggi kandungannya, bahkan dibanding dengan emas yang sudah established prosesnya di Antam salah satunya. Jadi, melihat potensi ini secara legal pun Indonesia melihat potensi ini untuk teratur termaktub di nomor 25 tahun 2018 Permen SDM itu bagaimana industri dalam negeri maupun penelitian maupun segala bentuk usaha bisnis yang ada di dalam negeri harus mengolah logam tanah jarang sampai tingkat kemuliaan 98% baru bisa diekspor. Karena memang aplikasinya juga cukup banyak untuk berdikari ya. Jadi lantanum pada khususnya banyak diaplikasikan di alloyingnya steel, alloyingnya baterai, mobil listrik, dan juga paling banyak di elektronika lah ya, seperti carbon arc lighting maupun studio lighting maupun projection. Ya, secara garis besar ada pengolahan logam itu pyro dan hidrometalurgi, dan dalam penelitian ini lebih ke hidrometalurgi karena kita menggunakan larutan aqueous, yaitu larutan tertentu untuk melicing. Jadi lantanumnya di leaching lalu akan direcovery untuk proses yang namanya elektrodeposisi itu sendiri. Nah, elektrodeposisi salah satunya ini penelitian studi bio, dia dari raw material biji dia sampai ke electrowinning. Ada hal yang harus diimprove, yaitu bagaimana logam berharganya yang sangat kecil sekali, hanya 13 mg berbanding yang terbuang begitu ya. Jadi pada penelitian ini pun kita akan mengimprove mengenai raw materialnya. Jadi raw materialnya tidak dari biji yang banyak mengandung unsur pengotor, karena akan proses electrowinning-nya berdasarkan penelitian sebelumnya itu menjadi lebih kecil efisiensinya karena banyaknya deposit logam yang lain, pengotor lain yang terdeposit, bukan logam yang diinginkannya. Jadi, apa sih sebenarnya elektrodeposisi atau electrowinning itu? Secara garis besar adalah reduksi katodik ya. Jadi untuk mengambil logam dalam bentuk solidnya. Jadi kalau direaksikan di katoda pada lantanum tuh La menjadi La solid dari muatan ion ya, La2+, lalu nanti akan ada pembentukan, ini ada reaksi-reaksi lainnya yang akan kalau bisa dihindari ya. Jadi hidrogen evolusi itu menimbulkan masalah, adanya pori, adanya banyak masalah sehingga logam yang diinginkan lebih sedikit. Nah, inilah masalah dari electrowinning atau elektrodeposisi konvensional. Maka ditawarkanlah magneto elektrodeposisi supaya, next slide, supaya jadi adanya momen dipol yang lebih searah. Begitu. Kalau lihat di gambar 4, ya ada beberapa anak panah yang tidak searah kalau dengan tidak ada medan magnet, namun jika dengan ada medan magnet lebih searah. Nah, ini fungsinya agar proses hydrogen evolution tadi, HAR, itu berkurang supaya proses pendeposisian dengan listrik atau elektrodeposisi lebih efektif ketika adanya medan magnet. Begitu. Itu secara garis besar saja. Jadi
kita bertujuan di penelitian ini yang pertama tentu mengetahui mengetahui bagaimana pengaruh-pengaruh parameter magnetoelektrodiposisi, baik itu A itu adalah luas elektroda, C itu konsentrasi diri lantanum itu sendiri, V itu V dan D dan N itu satu lingkup ya, itu konsentrasinya si larutan leaching itu asam sulfat yang itu, lalu B itu adalah kuat medan magnet. Jadi bagaimana pengaruh-pengaruhnya, lalu kita lihat parameter yang terbaik nanti dari pengaruh-pengaruh itu kita lakukan penyepuhan. Jadi kita ambil salah satu logam ini krom. Jadi lantanum ini adalah aditifnya krom, sangat bagus sekali untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, sekarang dengan tambahan pengaruh medan magnet, kita mau lihat bagaimana hasil morfologinya dari SEM. Lalu habis itu bagaimana sih kekerasannya secara mekanis, dia diaplikasikan kekerasannya nilainya berapa begitu. Nah, batasan masalah ini beberapa batasan masalah, kita atur parameter-parameternya, waktunya, lalu penelitian dilakukan di BPTM LIPI Lampung dengan sampel raw material dari LaCl 37H2O 98% untuk mengatasi masalah yang electrowinning sebelumnya. Yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke. Lalu tentang metode penelitian ini ada beberapa diagram alir, intinya kita menganalisis lantanumnya, lalu ada proses steering di situ, nanti akan baru proses MED dengan bantuan mesin Wuhan corrosion instrument ya. Jadi nanti ada beberapa parameter berdasarkan konsentrasinya si lantanum, berdasarkan kuat medan magnet, berdasarkan luas elektroda, dan berdasarkan H2SO4. Jadi divariasikan. Nanti ada data LSV namanya dan data Crown amperemetri untuk didiskusin supaya dapat kira-kira kita bisa mempelajari parameter-parameternya itu. Lalu proses penyepuhan itu sendiri, bagaimana lantanum yang telah dipelajari sebelumnya dijadikan aditif untuk elektrodeposisi krom. Lalu nanti akan ada analisa SEM, EDX untuk unsur kimianya, lalu ada microfibers. Ya, hasilan pembahasan ini hasilnya, jadi raw material yang kita gunakan, kita lihat bagaimana di XRD, secara kualitatif dia peak-nya sedikit ya. Itu menandakan di gambar 5, peak-nya ya lantanum oxide lah, yang paling banyak, menandakan bahwa memang mendekati murni. 98%. Namun ketika di XRF, yaitu untuk unsur tertentunya saja, lantanum itu masih 60%. Jadi memang perlu di riset untuk supaya bisa sampai 98% atau lebih tinggi lagi supaya lebih ekonomis untuk industri. Intinya memang kita harus melakukan penelitian ini. Oke. Lalu bagaimana hasil-hasilnya? Nah, ini berdasarkan result-nya LSV, jadi ada pengaruh medan magnet, dia meningkat ya. Jadi pengaruh medan magnet bisa meningkat karena memang ada efek magnetohydrodynamic, sehingga menariknya pada 600 Gauss itu sangat tinggi ya. Jadi bukan berarti sebelumnya tidak ada limiting current. Ada, namun meningkat sangat pesat ketika titik tertentu. Nah, mungkin karena lantanum ini adalah paramagnetik, jadi saat 0, 200, 400 Gauss, cenderung belum ada efek medan magnet. Ketika sampai 600 dan 800 signifikan, jadi proses deposisinya menjadi lebih baik. Maka nanti pas penyepuhan kita menggunakan 800 Gauss, dan juga untuk proses-proses selanjutnya kita fix di 800 Gauss setelah kita dapat variasi ini. Lalu ada LACL-nya. Nah, LACL-nya juga mempengaruhi baik, namun lebih tepatnya mungkin tidak usah terlalu banyak karena memang saat tinggi nanti landai dia. Tidak terlalu signifikan. Jadi 0,1 mungkin adalah angka yang optimum, jadi tidak terlalu banyak cost yang dibuang, namun bisa mendapatkan limiting current yang sesuai, yang tinggi begitu. Nah, oke. Baru nanti luas elektroda. Nah, luas elektroda ini linear ya. Jadi memang masih bisa lebih besar
di aplikasi instrumen kita sampai 0,55 cm persegi masih tinggi. Jadi memang loss elektroda ini menentukan bagaimana perpindahan masanya lebih meningkat. Ya, jadi limiting current-nya juga meningkat. Nah, namun menarik ini waktu H2SO4 yang ditingkatkan justru menurun. Oke, jadi di sini H2SO4 berfungsi untuk meleaching, untuk mendapatkan LA dari LaCl tadi, jadi La2SO4 supaya dia ibaratnya terekstrak jadi La. Nah, namun kalau terlalu tinggi sampai 5, selain cost-nya lebih besar, justru dia langsung landai ke bawah, terlalu kecil limiting current-nya. Maka untuk next-nya kita pakai 3 molar ya H2SO4-nya. Jadi memang dia landai di situ. Jadi untuk meleaching-nya juga bagus, namun limiting current-nya juga masih dapat nilai yang baik. Dari hasilnya seperti itu. Nah, ini juga masih dari studi H2SO4 tadi, bagaimana kita tadi LSV, sekarang metode kronoamperometri ini untuk melihat kinetikanya, difusinya. Lihat bagaimana dari tabel ini ya, tabel di bawah gambar itu menurun ya, lebih menurun. Jadi makin besar H2SO4-nya sampai 5 molar, itu D-nya makin kecil, sampai 14. Sama seperti tadi, IB-nya juga makin kecil di grafik. Jadi begitu. Jadi mungkin 3 molar adalah yang cukup optimum lah. Nah, bagaimana lalu kita sepuh? Lanthanum ini kita jadikan aditif. Nah, kenapa? Karena waktu itu ada penelitian dari Cina, dia pakai nikel. Dia lihat La-nya tuh membuat proses jadi lebih seragam, deposit nikelnya. Jadi kita coba pakai krom, satu periodik dengan nikel, yang mungkin sifatnya secara struktur kurang lebih persis, nah, dengan tambahan aditif, namun adanya pengaruh dan tidak adanya pengaruh medan magnet, kita pelajari. Oke, dari hasilnya kelihatan banget ada beda yang signifikan, gambar A dan gambar B ya. 12A itu bagaimana struktur butirnya cenderung tidak seragam, sedangkan B lebih seragam, lebih halus. Kalau lihat teorinya, mikro kekerasannya itu nanti akan lebih bagus yang B, karena dia D pangkat N ya. Jadi K itu koefisien, jadi D-nya itu diameternya butir, N itu size-nya ya. Jadi dipangkatkan, makin kecil diameternya, dia makin keras begitu. Makanya nanti kita lihat di hasil figures-nya, nggak tak ayal ketika dengan medan magnet, dia mendapatkan nilai yang lebih besar ya. Mikrofigures-nya. Jadi kita lihat mikrofigures-nya ini secara digital, sangat bagus sekali nilainya, nanti ada di tabel. Next di halaman ya. Nah, ini juga secara kimianya pun tanpa MED dia lihat komposisi kimianya mencampur ya, krom dengan oksida. Jadi tak ayal banyak elemen-elemen ringan seperti oksida dan karbon, sehingga kekerasan menurun begitu. Kita lihat gambar hijau itu krom, gambar biru itu oksida. Jadi mungkin kromnya berasosiasi dengan oksida sehingga kekerasannya nilainya lebih kecil. Kalau kita lihat yang dengan medan magnet, kita lihat berdasarkan metode EDX-nya, kita lihat bagaimana dia lebih seragam ya. Lapisannya hijau semua itu krom, sedangkan oksidanya not found, tidak ditemukan persen oksida. Jadi sepertinya dengan medan magnet ini menurunkan hidrogen evolusi, jadi H2O-nya O-nya kecil, sehingga kromnya lebih terdeposit logam yang kita inginkan lebih banyak. Dilihat rata-rata kekerasannya jadi lebih besar ya, 300 vickers, 386 lebih tepatnya rata-ratanya. Dan massa beratnya juga lebih besar, 2 gram lebih, sedangkan yang tidak tanpa medan magnet tidak sampai 1 gram, dan juga lebih tebal pastinya. Nah, dari hasilnya ini kita bisa melihat beberapa bahwa ada parameter yang meningkatkan nilai limiting current itu yaitu luas elektroda, konsentrasinya lanthanum, dan juga medan magnet itu sendiri. Sedangkan H2SO4 viskositas itu menurunkan nilai limiting current. Jadi kita perlu cari yang optimumnya sebelum dia turun. Nah, lalu didapati nilai rata-rata kekerasan ada
kekerasan dengan medan magnet itu lebih keras, rata-rata 386, dia karena lebih seragam ya. Tadi dari struktur morfologinya lebih seragam, juga kita bisa lihat depositnya juga lebih baik. Yang ketiga ya, deposit lebih baik, dan unsur kimia yang lebih banyak itu unsur logamnya dibanding unsur ringannya. Jadi oksida dan karbonnya lebih sedikit. Nah, untuk pengembangan berikutnya saya sarankan mungkin bisa menaikkan lagi medan magnetnya lebih dari 800 Gauss, mungkin didesain ulang yang alat yang ada di LIPI supaya ya mungkin penelitian dengan anak elektro dan juga anak mesin atau anak-anak fisika supaya kira-kira bisa didapat instrumen yang nilai Gauss-nya lebih besar sehingga hasil lapisan lebih halus, lebih seragam, dan aplikatifnya nilai kekerasan juga lebih tinggi. Mungkin itu beberapa singkat saja kesimpulan dan saran dan juga pembahasannya di daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih.